Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Liburan ya? Alhamdulillah. Dengan liburan harapannya kita bisa refreshing ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Terima kasih ya bagi yang sudah menonton konten-konten belajar hukum Bu Ratna. Harapannya setelah menonton konten ini ada kesadaran hukum yang tumbuh di hati teman-teman untuk tidak melanggar hukum. Baiklah, hari ini kita akan belajar kriminologi ya. Ilmu tentang kejahatan secara luas, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis kejahatan, pelanggaran, kemudian penyebabnya, cara mencegahnya, dasar hukum pengaturannya, penanggulangannya, dan semuanya itu dibicarakan pada kriminologi. Hari ini temanya adalah kenakalan remaja. Baiklah, sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan berdoa ya. Semoga ada manfaat dari belajar ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kenakalan remaja ini adalah masalah sumber daya manusia ya. Seperti kita ketahui bahwa remaja adalah kader-kader bangsa, yaitu harapan suatu negara di masa depan, juga harapan keluarga, harapan orang tua, harapan masyarakat ya, agar remaja ini kelak bisa melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan saat ini ya, juga untuk meneruskan keturunan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya, begitu ya. Sehingga kita yang sudah dewasa harapannya ada perhatian ya pada para remaja, juga pada anak-anak. Jadi kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut anak itu adalah sejak bayi dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Sedangkan remaja itu menurut para psikolog itu rentan antara usia 13 tahun sampai 18 tahun. Ya, kalau 13 tahun sampai 18 tahun ya sekitar SD kelas 6 sampai SMA kelas 2 ya. Tetapi itu juga tergantung dari bawaannya anak-anak sendiri. Ya, perkembangan zaman dengan maraknya teknologi, maka ada perubahan kondisi sosial yang dimana remaja ini karena dalam masa tumbuh kembang itu kadang-kadang mereka belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk ya, sehingga apa saja dilakukan karena mereka proses untuk mencari jati diri ya. Remaja ini antara anak dan orang dewasa, jadi masa transisi, jadi mereka ingin tahu semuanya tentang kehidupan ini ya, sehingga mereka itu mencoba semua hal yang pada dasarnya setiap orang itu menginginkan kesenangan ya, tapi kesenangan itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau tidak ada yang membimbing, orang tua, keluarga, masyarakat, negara membina ya remaja ini, maka mereka akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, dan ini harus dicegah dan ditanggulangi ya teman-teman. Baiklah, akan Ibu lanjutkan apa sih pengertian kenakalan remaja itu ya. Jadi kenakalan remaja ini
dari istilah juvenile delinquency. Ya, dalam bahasa Latin, juvenile itu artinya anak-anak, anak muda, sedangkan delinquent berasal dari bahasa Latin delinquere yang berarti terabaikan. Jadi kenakalan remaja ini adalah anak-anak muda, anak-anak remaja yang terabaikan, ya, karena orang tuanya sibuk, masyarakat sedang berkembang, kemudian kurang perhatian di sekolah karena kita manusia biasa ya, kadang-kadang tidak begitu care mungkin ya, ada beberapa orang yang seperti itu sehingga anak remaja ini terabaikan. Sehingga karena terabaikan itu mereka melakukan hal itu dari pikir sendiri yang masih tumbuh kembang, yang belum sempurna, sehingga kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma hukum, ya, dimana perilaku ini akan merugikan diri sendiri dari remaja itu dan orang-orang sekitarnya. Bagaimana teman-teman pengertian kenakalan remaja? Yaitu kenakalan dilakukan oleh anak-anak, ya, anak muda, remaja, karena mereka terabaikan. Apa saja contohnya, ya? Kalau yang ringan misalnya suka membangkang, tidak taat orang tua, ya. Kemudian seenaknya sendiri, merasa benar sendiri, ya, tidak disiplin, ya. Kalau dinasehati tidak mau, ya, itu yang ringan. Tapi kalau sudah menjurus ke hukum pidana itu misalnya penyalahgunaan narkoba, ya, kemudian ada seks bebas, ada melanggar kesusilaan di depan umum, misalnya berciuman begitu, ada tindak pidana perkosaan, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Sangat ngeri kan ya? Jadi kita mesti berusaha untuk mengarahkan adik-adik kita, anak-anak kita yang usia transisi remaja ini agar mereka tidak melakukan kenakalan remaja, karena dampaknya ya sangat buruk bagi remaja itu sendiri atau orang-orang lain, ya, masyarakat di sekitarnya. Misalnya kalau narkoba bisa memberi contoh yang lain begitu ya. Kemudian dari keluarga juga akan dirugikan, ya. Saya kira itu pengertian kenakalan remaja dan akibatnya, ya. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Baiklah, Ibu sudahi dulu, nanti dilanjutkan ke konten yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.